wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Solida, SKM MKes, merupakan salah satu dosen pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Konsentrasi keilmuan saya adalah manajemen pelayanan kesehatan. Selama ini beberapa mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan konsentrasi keilmuan tersebut. Salah satunya adalah mata kuliah manajemen pemasaran kesehatan. Saya akan memaparkan mata kuliah ini dalam 3 aspek, meliputi aspek delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya akan jelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, serta referensi yang digunakan. Pada aspek interaction, saya akan jelaskan bentuk perkuliahan yang dilangsungkan, metode pembelajaran, serta media yang digunakan. Pada aspek asesmen, saya akan jelaskan sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah manajemen pemasaran kesehatan ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah GKM 173. Mata kuliah ini akan diambil oleh mahasiswa semester 5, khususnya peminatan administrasi kebijakan kesehatan. Sedangkan tim dosen terdiri dari 2 orang dosen pengampu. Pada awal perkuliahan, dosen koordinator mata kuliah akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, bahwa manajemen pemasaran kesehatan ini akan menyajikan tentang konsep pemasaran, serta berbagai pendekatan dalam pengelolaan manajemen pemasaran kesehatan. Yang akan kami tekankan selaku dosen pengampu adalah mahasiswa harus memahami bahwa terdapat beberapa perbedaan antara manajemen pemasaran kesehatan dengan manajemen pemasaran pada umumnya, sehingga akan dipelajari beberapa materi yaitu konsep pemasaran kesehatan, kemudian pendekatan customer oriented, riset pemasaran kesehatan, perilaku konsumen pada bidang kesehatan, kemudian strategi pemasaran dan bauran pemasaran jasa kesehatan. Sehingga mata kuliah ini diharapkan capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan fungsi manajemen pemasaran jasa pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan manajemen pemasaran kesehatan melalui pendekatan customer oriented. Serta yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan riset pemasaran pada organisasi kesehatan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perilaku konsumen pada organisasi pelayanan kesehatan. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi strategi pemasaran yang digunakan pada lingkungan organisasi kesehatan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu merancang desain bauran pemasaran untuk mendukung penyelesaian masalah di bidang manajemen pemasaran kesehatan. Materi pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 9 materi pokok yang nanti akan dipecah ke dalam 14 pertemuan yang tertera di dalam RPS selain UAS dan UTS. Sedangkan referensi yang kami gunakan terdiri dari berbagai referensi, namun buku utamanya adalah buku manajemen pemasaran karangan Kotler dan Keller, kemudian buku manajemen pemasaran jasa karangan Rahmat Lupiodi dan Hamdani, dan manajemen pemasaran serta manajemen pemasaran jasa karangan Prof. Bukhari Alma serta Fandi Ciptono. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, kami menerapkan 2 bentuk perkuliahan yaitu sinkronus dan asinkronus. Dari 14 pertemuan, 50%-nya dilangsungkan secara tatap muka dan 50% dilangsungkan secara e-learning. Nah, untuk pembelajaran sinkronus, tatap muka dilakukan virtual selama pandemi COVID-19 menggunakan media Zoom Meeting. Kemudian untuk memperlancar diskusi dan interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan media pendukung lainnya yaitu Mentimeter, kemudian Kahoot, Padlet, dan Quizizz. Sedangkan untuk metode pembelajaran pada bentuk perkuliahan sinkronus menyesuaikan dengan materi yang tertera di dalam RPS. Terdapat beberapa materi pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran self-directed learning atau SDL, kemudian small group discussion. Untuk perkuliahan asinkronus di Universitas Jambi, kami didukung oleh LMS atau e-learning yang disebut dengan ILMS untuk membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran asinkronus.
Metode yang digunakan juga menyesuaikan dengan materi yang tertera di dalam RPS. Terdapat beberapa materi yang menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Kemudian ada juga metode Project Based Learning dalam basis case method atau studi kasus yang nanti akan di-upload di dalam LMS atau ILMS mahasiswa yang ada di e-learning Universitas Jambi. Sedangkan untuk penugasan, baik itu perkuliahan sinkronus maupun asinkronus, mahasiswa ditugaskan dalam dua bentuk tugas individu dan kelompok. Mahasiswa ditugaskan mengobservasi, kemudian membuat paper hasil observasi, mendiskusikan hasil observasi tersebut, mempresentasikan, serta membentuk suatu tugas akhir. Salah satunya adalah tugas akhir dari Project Based Learning. Ini adalah tampilan dari rencana pembelajaran semester kami pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Kesehatan. Nah, ini adalah tampilan dari sub capaian pembelajaran mata kuliah, serta bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan, serta penugasan yang diberikan kepada mahasiswa. Akan saya terangkan salah satunya pada pertemuan kedua. Pada sub CPMK pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep pemasaran kesehatan, fungsi dan manfaat dari manajemen pemasaran kesehatan. Nah, bentuk perkuliahan ini dilangsungkan secara sinkronus, tatap muka virtual menggunakan media Zoom Meeting. Sementara itu untuk penugasan, mahasiswa sudah diberikan tugas 1, yaitu mencari artikel dari referensi online tentang konsep pemasaran jasa di bidang kesehatan. Kemudian tugas tersebut nantinya akan di-upload di dalam e-learning atau LMS yang ada di Universitas Jambi. Untuk sistem penilaian, terdapat kriteria dan bobot penilaian. Untuk kriteria kehadiran itu terpisah dinilai 100%, sementara untuk kriteria lainnya adalah tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Kehadiran berdiri sendiri karena terdapat peraturan bahwa jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan kurang dari 75% atau 13 pertemuan, maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Untuk rentang penilaian terdiri dari 5 bobot penilaian, yaitu 80 hingga 100 itu nilai A, 68 sampai 79 itu nilai B, 56 sampai 67 itu nilai C, 45 sampai 55 itu nilai D, 0 hingga 44 itu nilai E. Untuk komponen penilaian holistik secara keseluruhan, kami memberikan penilaian untuk penilaian kognitif itu bobotnya 40%, kemudian penilaian psikomotor itu untuk 30%, sedangkan penilaian afektif atau sikap itu 30%. Ini adalah contoh rubrik penilaian pada penugasan yang kami berikan pada mahasiswa, baik itu individu maupun kelompok, yang juga dinilai berdasarkan penilaian kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Berikutnya, silakan menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran Kesehatan pertemuan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, selamat siang mahasiswa-mahasiswi AKK. Ya, kita kembali lagi di pertemuan kedua pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Kesehatan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Baik, alhamdulillah ya sehat semua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep pemasaran, khususnya pemasaran kesehatan, karena akan ada beberapa perbedaan antara pemasaran pada umumnya dengan pemasaran kesehatan. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan ini. Apakah masih ingat di pembahasan RPS minggu lalu ya, apa saja sih kira-kira yang akan kita bahas selama belajar manajemen pemasaran kesehatan ini? Ada yang bisa mengulang tidak? Oke. Nah,
Jadi pertemuan ini kita akan bahas tentang konsep pemasaran kesehatan. Ya, dalam pertemuan ini akan ada beberapa capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa, oleh adik-adik semua ya. Jadi capaian pembelajaran pertama yaitu menjelaskan konsep. Kenapa perlu dijelaskan konsep? Karena pemasaran secara umum itu akan berbeda dengan pemasaran bidang jasa kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti adik-adik semua diharapkan bisa mengidentifikasi fungsi manajemen pemasaran kesehatan. Artinya setelah kita mengetahui konsep, kita akan mengetahui fungsi dari manajemen pemasaran kesehatan tersebut. Setelah fungsinya diketahui, harus juga dijelaskan apa sih yang menjadi manfaat dari pemasaran kesehatan. Yang terakhir, setelah kita mengetahui konsep, mengetahui fungsi, dan mengetahui manfaat, kita harus bisa mengidentifikasi, menemukan masalah-masalah yang terdapat di dalam manajemen pemasaran kesehatan. Di mana sih manajemen pemasaran kesehatan ini dipraktekkan, yaitu di organisasi-organisasi kesehatan. Kita curah pendapat dulu ya. Curah pendapat dulu dengan menggunakan Mentimeter. Silakan diakses. Ada yang mau menjawab lagi? Silakan. Baik, jawabannya kita kunci ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sepertinya jawaban terbanyaknya ketika mendengar istilah pemasaran, apa yang ada di pikiran Anda, yaitu promo, harga, penjualan, promosi. Nah, kurang lebih pernyataan yang banyaknya yaitu ada di harga dan promosi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Bagaimana pandangan Anda tentang pemasaran rumah sakit? Nah, dari jawaban teman-teman di sini, 80%. Oh, berubah ya. 93% menjawab sah-sah saja. Nah, jadi mengatur karakteristik jasa yang agak unik dibandingkan dengan produk barang tadi, dibutuhkan suatu manajerial, dibutuhkan suatu pengaturan tertentu. Untuk apa? Nah, untuk apa? Karena pasar kita, ya pasar atau target marketing kita itu adalah konsumen-konsumen atau yang dinamakan pelanggan di suatu organisasi kesehatan yang memiliki namanya need. Memiliki need, want, dan juga demand. Ada yang pernah dengar istilah ini? Ada yang pernah dengar istilah need, want, dan demand? Della, Julia bisa menjelaskan pernah dengar istilah need? Bu. Ya, Della, apa sih yang diketahui tentang need? Sesuatu yang ingin dipenuhi, yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Oke, sesuatu yang ingin dipenuhi dari dalam diri manusia itu sendiri. Kalau want? Kalau want, kebutuhan yang dipengaruhi oleh individual seseorang. Oke, kemudian kalau demand? Keinginan akan produk. Oke, keinginan akan suatu produk. Baik, ada teman-teman yang ingin menanggapi need, want, dan demand. Vivi mau menanggapi nggak? Izin menjawab, Bu. Mungkin singkat ya, Bu. Kalau need itu menurut saya itu kebutuhan, Bu. Misalnya dalam suatu pelayanan kesehatan itu apa yang dia butuhkan gitu. Kemudian kalau want itu artinya keinginan. Nah, dalam suatu pelayanan kesehatan itu misalnya dia menginginkan apa gitu. Misalnya kadang kan dalam proses
program, misalnya program bayi tabung gitu, dia inginnya seperti ini gitu Bu. Kemudian kalau demand ini Bu, kalau tidak salah itu adalah suatu permintaan dari konsumen yang mereka ajukan kepada pelayanan kesehatan. Begitu Bu, setelah saya. Oke, baik Vivi, terima kasih ya. Ada kawan-kawan yang ingin menanggapi jawaban Vivi atau punya jawaban baru? Apa sih yang dimaksud dengan need, want, dan demand? Oke, jadi kita bahas ya. Nah, dalam pemasaran jasa kesehatan, kita perlu mempelajari yang namanya need, want, dan demand. Kenapa? Ya, karena masing-masing komponen ini punya hal yang akan membantu kita dalam proses manajerial pemasaran di organisasi kesehatan. Tadi sudah dicontohkan oleh Vivi sepintas ya, kalau need itu suatu kebutuhan mendasar yang itu pokok sekali. Kalau tidak terpenuhi itu akan mengancam jiwa, bahkan mengancam jiwa seseorang. Misal, kalau ibu hamil kebutuhannya, need-nya itu pokoknya apa? Kebutuhan layanan persalinan. Itu need ya kan? Pelayanan persalinan yang harus dibantu oleh nakes, oleh bidan, oleh dokter kandungan, ya kan? Nah, itu need, namanya need, kebutuhan pokok. Lalu kalau kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akan berisiko ke ibu hamilnya. Kalau ibu hamilnya tidak dibantu oleh nakes tersebut di organisasi kesehatan atau fasilitas kesehatan tertentu, mungkin ibu itu akan bahaya nanti hidupnya, nyawanya. Beda dengan want. Ibu hamil tersebut ketika membutuhkan pelayanan persalinan, inginnya bersalin di rumah sakit kelas 1. Yang dilayani satu kamar itu hanya 1 bed. Apakah itu kebutuhan pokok? Tidak ya. Artinya kalau ibunya kenyataannya nanti waktu persalinannya harus di kelas 2, yang mungkin bednya itu dalam satu kamar ada 2 kasur atau 3 gitu ya. Ya nggak apa-apa. Artinya need dia terpenuhi, want dia belum tentu. Tapi apakah want itu perlu dipenuhi? Perlu. Siapa sih yang akan memenuhi want itu? Want itulah yang akan dipelajari oleh kita si pengelola pemasaran di suatu organisasi kesehatan. Gitu. Kemudian demand. Demand itu artinya permintaan. Contoh lagi tadi ibu yang mau bersalin. Dia harus memenuhi kebutuhan persalinan. Kemudian dia menginginkan suatu layanan kamar bersalin yang seperti apa, itu namanya want. Kemudian dia melakukan suatu permintaan kemana? Dia melakukan permintaan ke fasilitas kesehatan. Ketika si ibu tersebut melakukan permintaan ke fasilitas kesehatan tersebutlah yang harus peka gitu ya, yang harus peka mendalami yang diminta si ibu ini bisa dipenuhi apa tidak. Kalau suatu permintaan ke suatu paskes itu tinggi, itu menandakan paskes tersebut bisa memenuhi need, want, dan demand-nya si pasien-pasiennya mereka. Itu yang dikelola oleh kita yang mengatur tentang pemasaran jasa kesehatan di suatu organisasi kesehatan, apakah itu rumah sakit, apakah itu puskesmas, klinik, dan lain-lain. Nah, jadi ini nanti yang akan teman-teman pelajari selama mempelajari mata kuliah manajemen pemasaran kesehatan ini. Ada beberapa hal yang kita kelola terkait dengan need, want, demand-nya pasien atau pelanggan pelayanan kesehatan. Kemudian sambil mempelajari beberapa karakteristik jasa seperti slide sebelumnya, karakteristik jasa yang intangible, ya kan, yang variability, karakteristik jasa yang dia itu tidak akan bisa dipisahkan antara produsen dengan konsumen, karakteristik jasa yang mana dia daya tahannya itu nggak sama seperti produk barang, di mana pasien itu ketika dia need, dia butuh, dia harus dapat di saat itu juga. Ya, kalau tidak itu akan beresiko. Akhirnya setelah si pasien atau pelanggan organisasi kesehatan tadi mendapatkan need-nya, want-nya, demand, mereka mengajukan suatu permintaan ya, permintaan layanan kesehatan, muncullah yang namanya ekspektasi. Balik ke ibu yang ingin bersalin tadi, dia berharap ya,
Setelah kebutuhannya terpenuhi, keinginannya terpenuhi, dia mengajukan suatu permintaan, ya, permintaan layanan kesehatan, ada harapan yang timbul di sana. Harapan itu bisa muncul dari mana? Harapan itu bisa muncul dari apa? Dari informasi-informasi yang dia dapat. Apakah itu dari teman-temannya, apakah dari media sosial, ya, dari media-media yang selama ini ada di sekeliling dia, dari keluarga, dari teman, dari pengalaman orang lain, sehingga dia memiliki harapan tertentu termasuk juga ekspektasi dari dalam diri dia sendiri. Dia berekspektasinya seperti apa? Saya ingin selamat, terus nanti di tempat persalinan nyaman, terus nanti keluarga datang juga bisa berkunjung dengan baik tanpa ada hal-hal yang namanya kita berharap ya pasti yang baik-baik kan, yang positif-positif gitu. Nah, itu yang dikelola oleh si pengelola pemasaran di suatu organisasi kesehatan. Nah, jadi kawan-kawan di sini perlu paham apa yang dimaksud dengan need, want, demand, dan ekspektasi seorang pasien atau pelanggan ya di dalam suatu pemasaran khususnya kesehatan, karena akan berbeda dengan pemasaran pada umumnya. Sampai di sini paham nggak kawan-kawan semua? Ya, paham kan? Paham, Bu. Oke, siap. Paham, Bu. Nah, jadi kita lanjut. Oleh karena itu, ya, karena saking pentingnya manajemen pemasaran tersebut, akhirnya konsep pemasaran kesehatan ini diterapkan di organisasi pelayanan kesehatan. Jadi tadi ceritanya awalnya kan dianggap tabu, awalnya dianggap tidak etis, tapi setelah berkembangnya waktu dan berbagai hal bahwa karakteristik jasa itu membutuhkan pemasaran, akhirnya konsep pemasaran itu diterapkan di suatu organisasi kesehatan. Tapi kalau organisasi pada umumnya itu orientasinya adalah profit, mencari keuntungan, kita tidak boleh mengindahkan bahwa untuk di pelayanan kesehatan ada sosialnya, ada etika-etika yang harus dipenuhi, ada etika-etika yang harus dipenuhi. Nah, dalam konsep pemasaran kesehatan, berbagai formula ya, berbagai rumusan-rumusan tadi yang sudah kita bahas bersama tadi, bahwa ada berbagai karakteristik jasa yang harus kita kelola, kemudian ada need, ada want, ada demand, ada ekspektasi pasien yang harus dipenuhi. Hal yang tersebutlah yang dinamakan strategi. Nah, jadi trik-trik untuk memenuhi semua itu dinamakan suatu strategi agar hal-hal yang diinginkan tersebut tersampaikan ke pasar. Jadi konsep pemasaran itu adalah ini. Kita memanage ya, mengatur, yaitu proses manajerial yang melibatkan analisis perencanaan. Jadi direncanakan dulu, kemudian diorganisasikan, kemudian diterapkan, ya kan, diimplementasikan. Hal-hal yang diformulasikan tadi, disetting ya, penanggung jawabnya siapa, dilakukan di mana, terus diterapkan. Setelah diterapkan, dikendalikan. Sebenarnya ini konsep utama dari suatu manajemen ya, perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengendalian. Program-program yang diformulasikan tadi, program-program formulasi untuk pemasaran tadi. Artinya kita menawarkan, ya kan, menawarkan, menyampaikan, menginformasikan, mengkomunikasikan sesuatu yang kita dalam tanda kutip kita jual. Dalam tanda kutip yang akan kita tawarkan produk jasa kesehatan kita tadi kepada pasien atau konsumen atau pelanggan secara hati-hati. Kenapa ada tanda merah di hati-hati tersebut? Karena kita bergeraknya di bidang jasa kesehatan yang tidak bisa bebas ya memformulasikan dan disimpulkan. Oke, Bu, izin menyimpulkan ya, Bu. Iya, silakan Reza. Jadi terkait perkuliahan yang telah kita laksanakan pada hari ini, kita mendapatkan beberapa wawasan baru ya teman-teman terkait bagaimana kita memasarkan institusi kesehatan, terutama rumah sakit ya. Nah, terkait konsep pemasaran kesehatan, jadi bisa dikatakan kalau pemasaran itu suatu proses kita memanajerial yang melibatkan analisis
perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian penerapan, dan pengendalian program-program yang diformulasikan. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran. Kemudian terkait fungsi dari manajemen pemasaran rumah sakit tersebut, kita bisa memberikan informasi yang lebih luas untuk diterima masyarakat. Kemudian kita paham atau peka akan kebutuhan masyarakat. Reviewnya akan Ibu bagikan. Setelah itu tuliskan jawaban di form tersebut terkait rumusan masalah di artikel itu apa, metode penelitian yang digunakan apa, kemudian variabel yang diteliti itu apa. Karena nanti akan banyak ya di penelitian pemasaran itu terkait strategi pemasaran, bauran pemasaran atau mix marketing. Jadi jangan terasa asing lagi dengan istilah itu karena akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian hasil penelitiannya ditulis, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi ke teman-teman semua sebagai pembaca atau reviewer dari artikel tersebut. Nanti tugasnya silakan upload di LMS, ya. Waktunya sudah Ibu tuliskan di LMS tersebut, silakan di-upload, silakan mengikuti ketentuan yang tertulis di LMS. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya terkait perkuliahan kita pada hari ini? Oh ya Bu, izin bertanya ya Bu. Ya, silakan Reza. Jadi Bu, terkait pemasaran rumah sakit tersebut ya Bu, biasanya kan ini dilakukannya secara berkala mungkin ya Bu, bisa mungkin per minggu, per bulan, atau per tahun. Nah jadi Bu, terkait evaluasi pemasaran yang telah dilakukan pada waktu sebelumnya, itu bagaimana Bu untuk pemasaran yang akan dilakukan di waktu yang akan mendatang? Apakah akan pemasaran ini metodenya akan berubah, ataukah akan menyesuaikan dengan keadaan yang telah didapatkan dengan berdasarkan hasil yang telah kita dapatkan dari pemasaran yang telah kita lakukan, atau bagaimana ya Bu, terkait pemasaran yang akan mendatang gitu Bu, terkait evaluasi sih lebih tepatnya ya Bu. Iya, oke. Nah, terima kasih Reza untuk pertanyaannya. Jadi terkait evaluasi pemasaran, itu sebenarnya merupakan cakupan dalam manajemen pemasaran ini. Yang namanya manajemen, kita merencanakan, mengorganisasikan, menerapkan, dan mengendalikan. Evaluasi itu, ketika sudah dievaluasi di waktu lampau, kemudian di masa mendatangnya ya berarti kita akan bekerja atau mengimplementasikan sesuai dengan apa yang menjadi perbaikan-perbaikan di masa lalu tersebut. Nah, itulah kenapa pemasaran ini membutuhkan suatu riset. Ya, jadi pertanyaan Reza tadi, gimana evaluasi ke depannya berdasarkan hasil riset tersebut. Jadi si pengelola suatu instansi kesehatan tersebut harus rajin-rajin yang namanya riset. Ada yang namanya survei ya, survei kepuasan pasien, itu riset juga. Ada yang namanya strategi, kita memanage strategi pemasaran, ada yang namanya analisis SWOT ya. Analisis, kita menilai kekuatan kita di mana, kita menilai kelemahan kita di mana, kita menilai peluang, menilai ancaman kita itu seperti apa, ada koordinat-koordinat yang harus kita penuhi. Itu namanya riset. Nah, hasil-hasil riset tersebutlah yang akan dibawakan di dalam evaluasi pemasaran suatu organisasi kesehatan tersebut, dan itu yang akan menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Ya, Reza, jadi jawabannya itu, evaluasi tersebut berdasarkan hasil dari riset kesehatan yang sudah dilakukan oleh instansi-instansi kesehatan tersebut. Oke? Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Reza. Sepertinya cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.